pagi semuanya. Sobat Ambiar. Kita cuma berdua aja. Enggak. Apa-apa. Berjodoh. Kamu jangan begitu ah. Udah nggak usah. Jangan jodoh-jodoh. Sayang, kamu hati-hati yang ada di sana ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya. Siapa sih? Mau kemana? Mau kemana? Mending kita ke Thailand memberikan semangat buat tim Indonesia di SEA Games 2025 ya. Apa? SEA Oh Games, iya, ya. perwakilan dari Indonesia. Alhamdulillah saat ini Indonesia ada di peringkat kedua dengan peralihan medali emas 5 medali emas. Semangat terus untuk semua atlet Indonesia ya. Semangat terus juga buat Bapak Presiden kita yang lagi ada di Rusia, di Moskow. Kok kamu hafal banget? Hafal dong, tahu dong. Kan kita cinta negara Indonesia dan cinta Bapak Presiden kita. Masya Allah ya, kita cinta negara ini ya. Semoga emas yang didapatkan di SEA Games 2025 semakin banyak lagi. Tapi ngomongin soal emas-emas, kita punya bintang tamu emas-emas nih. Ini emas bukan sembarang emas. Kenapa? Dadu alias Duda. Ah serius? Kenapa ya banyak mas-mas duda ya? Zaman sekarang ya, iya kenapa aku juga bingung kenapa banyak perceraian ya. Sedih tahu ngelihatnya, cuman Jangan semoga gitu dong, ini jalan terbaik yang diambil. Kan jadi gimana? Jadi gimana? Udah 3 kali jadi gimana? Udah biasa kali. Di tanggal 9 Desember kemarin. Itu adalah jangan mempermudah. Apa tuh? Memutuskan sebuah hubungan. Tapi mungkin prosesnya juga udah cukup panjang, dia pikirkan matang-matang ya. Sedih. 9 Desember dia kemarin mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ini kan sahabat kita itu. Bener, kita pengen tahu kan gimana kelihatannya kabarnya. romantis banget. Tapi lu tahu nggak baru ikrar talak tanggal 9 udah cari jodoh lagi lewat sosial media. Cepet banget ya. Baru 2 hari di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Bedu. Nyium nggak? Nyium nggak? Kecium nggak? Wangi-wangi tahu wangi-wangi apa? Wangi-wangi kesendirian. Sama kayak kita wanginya. Beda. Ini wangi-wangi udah dapet yang baru. Oh, cepet banget kayaknya. Belum. Itu gosip yang bermula dari lu. 9 Desember kemarin ikrar talak ya Bedu ya. Nanti kita akan bahas seperti apa, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Udah menyempatkan datang ke sini Mas Bedu. Mas Bedu ya Allah, selamat datang ya Mas Bedu. Gak nyangka loh Mas Bedu cerai akhirnya. Gak nyangka apa? Gak nyangka? Iya gak nyangka ya Allah. Lu kenapa berdua sih kayak CLBK gini apa gimana sih? CLBK. Kita kan gak pernah ada apa-apa. Tapi dulu pernah syuting bareng aja, cuma itu doang ya. Iya dia dulu pernah nembak aku. Tapi belum jodoh kitanya. Iya benar. kamu tolak? Bukan kamu tolong, ya belum jodoh kan aku waktu itu sama siapa ya? Saipul. Iya. Aduh jangan disebut nanti dia marah. Oh, iya, ya. Ini dia Bedu yang bergetar saat mengucapkan ikrar. Apa Perlan 86? Di tanggal 9 Desember. Kita lihat dulu satu ini ya. Silakan. Kita tapi sebelumnya mau tanya dulu sama majelis hakim yang memutuskan perceraian Bedu sama mantan istrinya. Gimana Waktu itu tuh dia sebenarnya udah pengen banget cerai. Iya. Tapi kan kita mediasi ya. Kita kan namanya orang bercerai kan kita nggak boleh langsung mengiyahkan. Kita Pak, mediasi. izin bagaimana. mau nanya alasan Bedu cerai itu kenapa sama mantan istrinya? Memang kebetulan udah saling bosan dua. Kok gitu? Iya kan ya, gak boleh. Tapi alasannya iya kan, emang iya. Saya juga tahu alasan kamu bercerai kenapa. Apa? Mau saya kasih tahu juga deh. Bedu kita lihat bergetar mengucap ikrar talak. Ya nggak mudah pasti ya. Tapi kalau buat Bedu secara pribadi itu yang bikin bergetar saat mengucap ikrar talak itu kepikiran apa sih? Atau apa yang dirasa? Ya. Ya akan melepaskan kedekatan dengan anak-anak yang pastinya ya. Akan berkurangnya waktu dengan anak-anak gitu kan. Dan khawatirnya ya bagaimana nanti ke depan nasib ibunya anak-anak. Karena kan ibunya anak-anak kan juga sebagai role modelnya anak-anak saya nanti gitu kan. Iya. Kalau nanti dia maaf tiba-tiba dia lupa diri, kemudian kayak yang di TV-TV tuh. Apa yang di mana? Yang mana? Sebutin Lupa aja. diri yang kayak di TV-TV tuh kayak gimana? Siapa mas? Keluar dari tracknya. Siapa? Misalkan kalau sudah berpisah dengan suami, Ya. rasa bebas, ya kan. Nanti dia melakukan hal-hal yang
nggak ada yang melarang gitu. Apa dan siapa misalnya? Siapa contohnya? Nggak ada, bukan siapa-siapa yang kita lihat aja di berita-berita. Oh, siapa? Yang tadinya ditutup, cuma jadi dibuka. Oh, Kan banyak kan. gitu. Paham nih kayaknya ngarahnya kemana ya? Ya, paham. Bukan kemana-mana, memang khawatirnya Ya berarti seperti Mas itu. Bedu masih ada rasa sayang dong sama istri. Kenapa cerai? Bukan sayang ya, khawatir karena dia kan ibu anak-anak. Adanya kekhawatiran karena ada rasa sayang. Betul, setuju. Peduli. Ada kepedulian karena ada rasa sayang. Kemanusiaan. Iya, manusia juga sama saya. Iya. Kemanusiaan kenapa ada yang lain? Manusia itu adalah jiwa, itu adalah sifat yang Allah turunkan kepada kita bahwa kita harus punya rasa pri kemanusiaan. Tapi luar Bang Bedu, Kenapa sih sebagai laki-laki harus gengsi tinggal ngomong aja aku Iya. masih sayang. Kalau masih sayang, pasti aku masih pertahankan gitu. kenapa? Nggak sayangnya tuh kenapa Bang Bedu? Ada alasannya pasti. Ya. Laki kan biasanya jelas alasannya. Iya. Ya udah nggak sayang tuh kan bukan berarti kita nggak baik, ya kan? Betul. Kayak Karena ada saya anak-anak sama juga. Nasar kan nggak sayang, tapi aku baik sama Nasar kan? Iya. Karena aku nggak mungkin sayang dong. Aku mah sayang sama kamu Nggak, sebagai jangan dong. sahabat. Nah, iya. Sebagai bro. Nah iya, seperti itu. Aduh, tapi gini loh Karena maksudnya. didasari oleh rasa kemanusiaan itu. Iya, tapi maksudnya kita kalau ketemu sama bintang tamu yang bercerai itu jarang ada statement yang bilang bahwa ya gue masih tetap khawatir sama mantan betul. suami atau mantan istri Benar. gue. Dan ini terucap sama Bedu, gue tuh khawatir aja Mungkin sama karena ada mantan anak istri ya, gue Mas kenapa-kenapa. Oh iya, dia kan tetap akan menjadi seorang ibu buat anak-anak saya nanti kan. Ya. Nah, saya pengen anak-anak saya punya role model yang diidolakan gitu loh kan. Emang selama ini maksudnya gimana? Ya baik-baik aja selama ini, kan khawatir keluar jalur, keluar track. Selama ini kan baik-baik aja. Gitu. Tapi kan sebetulnya udah bukan kewajiban dari seorang Bedu lagi untuk mengkhawatirkan itu semua ya. Termasuk Emang juga bukan- dengan pilihan hidupnya dia. Emang bukan kewajiban, tapi kan itu kan terlintas. Ketika Ketakutan-ketakutannya. kita sedang berpikir, pikiran itu terlewat. Kagetnya nggak denger Bang Bedu. Kan nggak ada beribut, nggak ada apa, tiba-tiba beritanya di TV cerai aja gitu. Itu memang kadang-kadang kan kita nggak pernah lihat, ternyata tenang-tenang ternyata airnya dalam. Benar. Kenapa Tenang, nggak tenang, ribut ternyata dulu? airnya Maksudnya dalam. kenapa nggak ribut dulu, KDRT dulu gitu? Kenapa nggak? Tapi orang cerai itu kadang nggak harus KDRT ya. Memang udah nggak sevisi, udah Iya kita kan, merasa biasanya, nyaman, biasanya. segala macam ya. Bedu, kita mau kasih lihat sebuah artikel tentang Bedu dan juga mantan istrinya. Bercerai dengan Irma Darmawangsa. Hey! Bercerai Kalau dengan itu mah Irma udah janda, King. beri nafkah 50 juta per bulan. Ih, curang. Yang Udah, bener apa bohong itu? ah. 50 Mas, itu juta, udah guys. ketok palu berarti? Udah. Berarti sudah berjalan berapa lama sekarang 50 perceraian? juta dari mana duitnya? Dari gue. Cuco. Sekarang pertanyaannya Itu kan sudah juga berapa pas-pasan tahun? jatuhnya. Maksudnya ya pas, alhamdulillah cukup gitu kan. Ya udah berapa bulan tapi perceraiannya? Jalan sebelum ketok palu juga kebutuhan itu tetap aku penuhi. 2 bulan, 3 bulan. 50 juta per bulan. Iya. Bedu, itu tuh 50 juta angka yang diminta sama Istri. mantan istri Bukan atau yang majelis diminta, hakim? itu kewajiban yang harus aku penuhin. Oke, kewajiban ini angkanya adalah angka yang memang tertulis oleh sang mantan istri. Ini loh Atau angkanya segini atau memang inisiatif Mas putusan sendiri? majelis hakim? Bukan tertulis apa namanya ya? Bukan tertulis apa gitu. Kesepakatan berdua gitu. Bukan. sebenarnya. Apa? Memang tertera, memang yang ada seperti Memang itu. selama ini Iya. kurang lebih 50 juta per bulan. Ya kan cicilan 2 sama anak sekolah sama kebutuhan rumah sebulan segitu. Oke. Tapi Ya, hebat anak ya. berapa Mas? 3. Oh iya. Bedu, tapi kalau putusan majelis hakim ada angkanya nggak untuk Nggak ada, nafkah? kan aku tidak ada tuntutan apa-apa dan mantan juga tidak ada tuntutan apa-apa. Hebat loh. Oke. Biasanya kan kalau kita di sini ngebahas masalah Nafkah, nafkah iya. yang tidak Yang dipenuhi loh benar. biasanya. Ini udah dipenuhi, alhamdulillah. Gede lagi 50 Ya. juta. Artinya loh. ini dari angka yang sudah berjalan selama ini, dari kesadaran dan dari kesanggupan diri sendiri gitu ya. Ya memang itu yang sudah berjalan, jadi artinya kalau ketika pun saya berpisah ya itu tetap harus dijalankan. Berpisah atau tidak itu adalah angka yang sudah pasti gitu. Ya. Oke. Anak-anak kalau jadwalnya buat ketemu sama Bedu itu gimana? Komunikasi sama mantan istri, Aman sih. kesepakatannya? Kapan aja, anytime, anywhere, selama sama-sama ada waktu gitu kan. Kalau anak-anak bisa ya boleh, kalau saya bisa saya mau ketemu anak-anak kapan aja juga boleh, silakan. Berarti sama mantan istri masih ketemu? Kalau misalkan pas Ya kalau lagi jemput anak ketemu, cuman saya nggak masuk ke dalam rumah, saya di terasnya aja. Kenapa? Kenapa kok gitu Mas? Kok di teras kan ibaratnya bapaknya anak-anak. Oh. Jaga inilah, kita Takut jatuh jaga, cinta. Jaga lagi. privacy. bukan menghormati lah. Menghormati apa? Loh kan belum nikah lagi. Ya kalau namanya nanti fitnah kan bisa aja, nanti orang lihat ih udah bukan suami istri kok masuk ke dalam rumah, tersangkanya masuk ke kamar kan enggak. Nah, kalau di luar takutnya disangka debt collector. Kan saya pakai buku itu. Apa tukar ID card, Sebentar. pakai ID card. Pertanyaan aku tuh emang ini ya udah nggak ada kayak kalau udah berpisah itu kan anaknya kan 3 apalagi udah besar-besar gitu. Ada kayak kenangan-kenangan nggak sih yang apa langsung udah plong aja udah pisah. Hilang gitu.
Kenangan-kenangan pasti ada lah ya kan. Bagaimana kita membesarkan anak bareng-bareng, susah, senangnya. Iya. Kenangan itu pasti ada. Ya sama kayak waktu kalian sampai saat dewasa, pasti punya kenangan pada saat masih kecil ya kan. Ya sama. Beda kan kalau kenangan bercinta. Hah? Pernah punya rasa, pernah ada hubungan maksudnya. Maksudnya Ya tapi namanya proses jatuh ya. cinta gitu maksudnya. Iya jatuh cinta, ada Ya, rasa. kan ini kan pasangan loh, bukan Iya. bukan kita nginget masih masa kecil. Tapi Bedu, kita juga punya satu fakta lain, satu artikel. Ini bukan cuma nafkah, sampai ke token-token loh, token listrik ya. Meski sudah pisah rumah, Bedu masih biayai token listrik rumah. Serius Mas Bedu? Ada 2 di rumah tuh, 2 meteran, 1 token, 1 pasca bayar. Hebat Ya loh. kan, ya kadang-kadang kan ya udah, tolong diisi dulu, diisiin. Pasca bayar kan, kalau pasca bayar kan bulanan. Kalau Ya. Telepon bisa istri telepon aja. minta gitu. Telepon. Mas, Oke. token listrik habis Mas gitu. Iya, ya, Oh, gitu. ntar saya isiin. Gas habis, Minta, galon habis. masih minta. Ya bayar uang saya yang bayar. Bagus. Hebat loh. Aduh, Ya. maaf. Kan itu kan untuk kehidupan mereka, anak-anak saya makan, minum. Mantan istri tinggal di rumah yang dulu ditempatin berdua. Udah pindah karena rumah itu kan mau dijual. Jarang dong Akhirnya mantan mereka suami pindah dia. sama anak-anak. Iya. Ngontrak atau maaf? Ya ngontrak lah masih. Kalau Bedu sekarang? Bedung ngontrak juga sama. Karena kan ntar rumah itu kan jadi rumah miliknya mereka. Oh ini akan dijual. Iya, Oke dalam Sudah proses. sudah terjual atau belum? sedang dijual. Kenapa dijual? Kan lagi ditempati. Makanya kan pindah. Mau kemana? Pindah. Ya mau kemana? Pindah tuh kan ada tempatnya di mana? Sekarang Masih di ya Jakarta, Cikarang, Bekasi. masih di Bogor. Jakarta. Saya di Depok. Maunya kemana pindahnya? Ya saya sedapatnya saya. Oh iya, ya kan saya nanya ya mau pindah. Iya, nggak Mau apa-apa, kemana? kita nggak Alah, tahu. alah, Tapi alah. Mampunya saya yang murah saya cari. Oh iya. Oh ya, Mas Bedu berarti Iya. ini Emang ntar kalau saya kasih tahu kamu mau main ke rumahku. Ya silaturahmi, Saya mah nanya kita kan mau aja, mampir. Tapi kalau kasih tahu alamatnya tiba-tiba mampir, kan aku nggak siap. Bedu, coba mau nanya gini ya. Pisah sama mantan istri, anak-anak ya ikut mantan istri, hak asuhnya. Iya. Rumah yang dulu ditempatin sekeluarga dijual. Artinya tuh banyak melepas banyak hal. Iya, karena supaya ya salah satu keinginan mantan juga supaya kenangan yang di rumah itu bisa dilupain lah katanya gitu. Itu nggak gampang loh sedih sama ya, rumah-rumah iya, sekalian ya. Ya sebenarnya sih bukan kenangannya, banyak tikusnya rumah itu. Bocor gitu kan, nih, rumah bocor segala bersyukur macam. orang mah ada yang gak punya rumah di luar, cuman punya tikus doang jangan dikelukin, bersyukur. Iya, Alhamdulillah orang mah di luar di jalan gak punya. Nah ini aku habis dari salon tuh, Kenapa emang? Ngapain? habis bercukur. Syukur. Syukur. Bersyukur. Syukur. gini kalau pelawak akhirnya hidupnya dijadikan lawak sama dia. Astagfirullahaladzim. Kalau ngomong suka bener. Tapi nggak apa-apa kan hidup itu ya hanya sementara ya. Ya udah kita beneran Ya, maksudnya. jangan dijadikan lawak dong. Iya Nggak dong, dibawa Rian. santai aja. Yang penting kita bisa bersyukur aja. Bukannya dijadikan lawak kehidupan aku. Masa-masa kita menderita harus kita lewati. Iya, itu baru benar. Biasanya abis berita duka akan ada berita suka. Termasuk ini dia berita yang bisa membuat seorang Bedu bahagia. Belum berapa lama cerai udah langsung pengen cepet-cepet move on. Nah, ini suka ini. Resmi menduda, Bedu siap buka hati meski belum punya apa-apa. Astagfirullahaladzim. Itu artikel ya, bukan aku ya, artikel. apa-apa. Ini kok kalimatnya gitu. Jauhar, M. Ataf Jauhar, awas ya. Iya. Ya apa sih itu, apa sih? Meski belum punya Tapi apa-apa. benar nggak? Emang mau nikah lagi? Bukan mau nikah lagi, ini harapan. Karena laki-laki kalau terlalu lama, yang pernah menikah kemudian terlalu lama sendiri itu bahaya. Kenapa? Ya bahaya kan, tahu rasanya bagaimana kita berdua. Tahu. Sekarang mau Seperti nyarinya, apa? mau nyarinya gimana? Seperti apa rasanya Saya berdua? udah terlalu lama jadi saya udah terlalu lupa. Saya lupa. Lupa. Mau cari yang gimana? Yang gimana aja lah. Yang Kalau menurut aku nih saran dari aku ya, Yang gimana? ikuti jejak aku dulu, cari yang kaya. Jadi memperbaiki keseluruhan. bahaya. Laki-laki kalau wanitanya terlalu kaya, kemudian wanitanya lupa bahwa dia tuh terlalu mandiri sehingga lupa tempat bersandar, akhirnya laki-laki kehilangan harga diri nanti. Gak Ya, apa-apa. makanya cari istri itu yang soleha supaya dan suami pun harus soleh supaya bisa menggiring istri jadi soleha. Kenapa kamu ke pinggir? Ya abis kalau Bedu itu kalau ngomong itu langsung depan orangnya ya. Seret gitu. Gue nggak pernah lupa ya.
Iya nggak pernah. Gue nggak pernah lupa, gue tetap tracknya sebagai seorang istri. Gue Betul, masak, setuju. gue kerja juga, Nyambel. sebagai suami. Betul. Nyambel, goyang, semua gue Sama. lakukan. Nah, pertanyaan. Ya Jadi emang. bikin dangdut. Nah kalau jambel emang harus goyang, kalau jambel nggak goyang. Bedu, tapi gini, emang nggak mau cari yang jauh lebih berkecukupan gitu maksudnya? Ya kan nyanyi kok. Kan kodratnya laki-laki adalah menafkahi. Betul. Kalau sampai wanita memberikan nafkah kepada laki-laki, jatuhnya bukan nafkah, sedekah. Astagfirullahaladzim. Lo mau laki-laki disedek? Bener, dalam agama itu. Sedekah atau hadiah. Iya, wanita kepada laki-laki itu sedekah jatuhnya. Memang kita mau laki-laki disedekahin terus tiap Gila, hari. ini Bedu ya, dari tadi nembak kanan, nembak kiri, nembak kanan, nembak kiri. Oh enggak, King Nasar mah royal sama istrinya walaupun Bukan, istrinya dapat. mohon maaf nih, ini aku tarik ya. Oh, ucapan aku tuh bukan untuk kalian berdua, enggak, Buat bukan. ya nggak apa-apa kalau buat kita juga kita nggak Bukan, apa-apa. ini pelajaran ilmu yang aku dapat. Iya. Karena aku kan setiap hari bawain acara dakwah. Jadi apa yang aku omong ini adalah ilmu dari agama yang aku Oh, dapat. sekarang programnya acara dakwah. Dakwah. Masya Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Rob. Pantesan katanya guys, sekarang ini kalau mau kenal sama perempuan, dia tuh carinya di sosial media, cari yang berhijab, bener ya? Betul. Kenapa sampai segitunya? Ya, kok cari di sosmed sih? Kenapa nggak saling kenal aja antar kiai-kiai bisa taruh? Iya, kenapa di sosmed sih? Benar. Ha. Ya nggak tahu. Aku belum ada waktu aja untuk ketemu sama. Emang kemarin sempat ada rencana mau dikenalin sama anaknya Kiai sama Pak Ustadz yang tempat aku ceramah. Tapi belum ada waktunya. Kenapa? Ya memang belum ketemu waktunya. Ya udah taaruf aja. Lihat-lihatan foto Ya rencananya emang seperti itu, tapi kan belum ada yang aku. yang klik. Bukannya klik yang mau. Bedu, kita tuh dengar kabar katanya kamu yang mau. Bukan yang klik ya guys, yang mau katanya. Bedu, sampai Allah gini Akbar. maksudnya beneran mengkurasi sedemikian rupa di sosial media, beneran cari yang berhijab, follow, yang berhijab, follow gitu memang. Ya. Kalau di follow back, alhamdulillah terima kasih ya. Kalau- Assalamualaikum udah di follow back, terima kasih. Udah habis itu udah. Oh, selalu begitu. Ada hasilnya nggak sampai sekarang? Ada. Apa? Ya kan di follow back lagi kan sama dia di follow back kan. Iya. Aku balas. Assalamualaikum terima kasih ya di follow back. Iya Kak sama-sama. Dah. Berarti nggak mau itu kalau cuma Iya, jawabnya iya, iya, makanya iya kan sama-sama. Terus aku bilang lagi, ya udah, salam kenal ya, iya. Ya udah itu berarti nggak Jawabnya mau. pendek ah, udah langsung aku cuekin. Ya berarti cewek itu berarti ya dia punya pride gitu, nggak langsung panjang kali Ya kan lebar. masa harus langsung panjang jawabnya kan nggak Iya, mungkin. Sebagai Kalau- laki-laki terus dong digas. Iya gas, dikerjar gas. dong. Kalau Susi aku udah pengalaman ya, aku tahu mana cewek merespon, mana cewek nggak respon. Oh. Paksa. Paksa. Itu aku nggak bisa maksa kehendak. Cinta tuh bisa datang kapan saja loh. Bener, Iya, karena memang. cinta itu kadang dicari, dicuri atau dipaksa. Iya. Karena cinta itu bagaikan empedu pahit meresap ke tubuh. Itu lagu dong. Kita mau kasih lihat juga. Ini Bedu yang kenalin Ngomong sama tukang jamu susah. kenalin siapa yang dia temukan di media sosial, terus dia kasih lihat ke anaknya. Rata-rata ditolak sama anaknya, kita kasih lihat. dulu. Wow. Sudah biasa aja. Bahkan saya sudah pernah memperlihatkan calon yang mau saya nanti deketin gitu kan. Saya kasih fotonya. Kalau ini gimana mas? Enggak. Kenapa? Kayak mama di TikTok kata gitu. Ya Allah. Ya udah dah. Saya batalin. Saya cancel lagi. Nyari lagi dari pelan-pelan dari awal. Nyarinya kemana lagi? Saya juga nggak tahu kan. Itu kan ketemunya gitu. Mau mulai mendekati. Tapi anak saya nggak setuju. Karena buat saya yang penting anak-anak nyambung dulu sama anak-anak. Baru saya mah gampang lah gitu kan. Bedu bahasanya enteng banget. Kalau Yang anak-anak penting nggak suka, nggak tinggal di cancel. Lu pikir taksi online di cancel? Jadi gini, nanti kan dia bakal jadi ibu sambungnya anak-anak saya kan. Kalau ibu sambung, nggak nyambung, nggak connect, ya nanti dalam mendidik merawat tubuh kembang anak saya nggak akan ada Akan feelnya, berantakan, nggak akan iya, ada rasanya. Bedu udah berapa banyak yang dikasih lihat ke anak kemudian di Ya baru satu itu juga coba-coba. Kalau misalkan aku kasih pilihan banyak kan pasti anak, ini aja nih ayah gitu. Ini kan cuma satu, yang nggak mau ya udah berarti nggak mau. Katalog produk kali banyak di. Iya, ini buat perempuan luar sana hati-hati loh, ntar dijejerin fotonya terus dicap cip-cup. Biasanya suruh fashion show depan kita biasa. Enggak lah, nggak begitu, masa cari calon istri kayak Bangkok begitu. kali ya. Bercanda Iya, doang itu apa, masih begitu ya. Bangkok? Tapi Bedu, sekarang selain kriteria yang pakai hijab, carinya yang kayak gimana lagi? Cari yang Pokoknya yang menerima aku apa adanya. Karena kan aku sekarang seperti yang di artikel tadi aku nggak punya apa-apa. bohong 50 juta per bulan Menerima bisa apa masuk. adanya. Ya karena kan buat mereka bukan buat saya. Ya berarti istri yang berikutnya juga pasti dapat lah sedikit mah.
istri yang berikutnya. Yang berikutnya pasti dapat dong jatahnya. Ya pelan-pelan. Nanti kan kalau rumah udah terjual kan berarti udah nggak ada cicilan lagi kan. Amin. Berarti agak lebih berkurang tuh. Memang pertanyaan aku nih. Cicilannya kurang berapa tahun Iya, lagi? cuman memang sesusah itu gitu. Memang sesusah itu. Sebenarnya sih nggak susah, cukup berkecukupan. Jadi kalau mau apa-apa cukup. Ya cukup memprihatinkan. Sobat Ambyar, sekarang kita mau kasih kesempatan Bedu untuk membaca beberapa surat dalam kotak surat Ambyar. Silakan Bedu. Dipilih suratnya yang mana, dibaca, direspon. Oke Mas Bedu, ini ada beberapa Boleh warna. geser. Mas Bedu mau pilih warna mana? Yang sama baju. Merah berarti ya? Ya, kuning. Baca ya. Sok, Oke. dibuka dong. Pagi-pagi ambil. Buka dalamnya. Gua mah. Itu dong yang dibaca. Astagfirullahaladzim gua mah. Aduh. Nggak ada bacaannya nih. Balik. Ya Allah, ya Rabbi. Nih. Nah. Dear Bedu, ketika kamu takut mantan istri salah jalan, apa itu sebenarnya ketakutan tentang dia? Atau ketakutan bahwa kamu sudah tidak bisa lagi mengarahkan hidup seseorang yang pernah kamu sebut keluarga? Jadi semua orang punya potensi untuk berubah. Ya. Berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih buruk. Ya. Wajar ketika kita punya teman yang tadinya baik, terus tiba-tiba Jadi nggak baik. ini nggak baik. Nah itu kekhawatiran seorang teman kan boleh saja kan. Betul. Nah itu yang saya khawatirkan juga terhadap ibunya anak-anak gitu. Oke, baik. Selanjutnya. Satu Mau lagi, warna apa? Mau warna apa? Ya udah yang tadi permintaan kamu dah merah. Merah ya, oke. Ya kosong. Ah serius? Nggak ada amplopnya, nggak ada duitnya. Oh ada. Dear Bedu, saat kamu bilang tidak keberatan memberi nafkah sebesar itu, apa benar kamu tidak keberatan? Aku sih sekarang keberatan yang udah 90 aku sekarang. Maksudnya nafkahnya terlalu berat, bukan berat badan. Kamu tidak keberatan, kamu hanya menutup perihnya perpisahan dengan cara terus merasa berguna. Wah ini sebuah kalimat yang sangat sarkasme nih. Sebuah kalimat yang ironi. Iya. Tahu siapa yang bikin? Siapa? Tukang kendang. Ini seolah-olah saya itu Ketika berumah tangga, tidak berguna. tidak berguna. Pas berpisah, setuju dengan nafkah yang besar itu supaya saya merasa berguna. Emang saya gor sama guna. Jadi gimana? Kewajiban, saya lebih kepada bicara tentang kewajiban. Iya. Biasa. Tanggung jawab, Nanti- responsibility. Waduh, bahasa Inggris dia keluarin. It's all about responsibility. Iya. Ya, kalau Laki nggak yang nanti baik di adalah laki akhirat yang ya. bertanggung jawab. Iya. Lagi dong Inggris lagi dong tadi kan. Just only once. Sekali aja maksudnya. Iya. Ya namanya uang, kalau kita merasa berat maka akan berat. Berat. 50 juta berat apa enggak? Alhamdulillah enteng. 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 Karena dari hati mau ngasihnya ya. Kadang saya ada penghasilan, kalau nggak ada penghasilan. Iya benar. Tapi Bedu, ya nggak apa-apa, itu kan kerelaan, keikhlasan, termasuk kewajiban yang harus dikeluarkan ya. Semoga rezekinya dimudahkan lagi. Termasuk yang cari jodoh buat perempuan yang memang berminat sama Bedu, Berjilbab. silakan hubungi kemana? Kalau pagi Abi harus sudah datang, ntar aku datang. Bedu, Oh, kita pokoknya yang segera audisi mendapatkan ya. pasangan Iya, lagi. audisi. Kita kembali saat lagi, tetap Iya. di pagi-pagi hari. Geger. Walau habis terai, ambil cahaya cinta. Biar telepon Ambyar, geger. Kalian tahu nggak? Apa? Kalau bintang tamu yang satu ini tuh dia pemain film sinetron dari zaman Dono Kasino Indro. Aku nonton dari zaman SD, dari zaman TK. Memang aku SD, Ya aku kan, SD bener kan? Warkop. Wah ini mah legend banget. Dan ini hits banget, ini Dan- semua film. Ini Barusan berarti tadi cewek apa cowok? Bicara? Cewek. Tadi aku ini ketemu di senior banget, situ, nyapa, baik banget. Udah gitu, cantiknya tuh nggak berubah, tetap cantik. Dari Penasaran zaman siapa Warkop. sih? Iya, ayo. Ya, dan dia bukan cuma cantik, tapi tetap setia walau sudah ditinggal sang suami. Maksudnya tidak menikah lagi. Dia nggak menikah lagi walaupun Masya ditinggal sang Allah. Setia, suami benar. 10 tahun yang lalu karena meninggal dunia. Betul. Pagi-pagi Ambyar kita hadirkan ini dia Mbak Ruina Umbo. Umroh. Pada jiwa yang bersedih, begitu dirindu sayang kembali. Jika tak Apa kabar? ada Sehat, welcome, selamat datang. Mbak Ruina Umbo, silakan Mbak. Kabar.
Akhirnya Mbak boleh ke depan. baru Oh, di sini, di mana? Ini nih. Oh, ini baru. Jadi mesti bingung aku mesti di mana. Selebriti senior yang kita selalu nonton dari zaman kita masih kecil. Iya, entar lagi gue masuk museum. Kecantikannya harus masuk museum karena sampai dengan sekarang nggak luntur sama sekali. Iya, kalau dilihat kayak usia-usia 35. Bohong. Antara pujian sama menjatuhkan beda tipis. Enggak beneran. Ih, coba ayo nebak Awet muda ya, Ki. 40 paling orang kalau selewat ngelihat Mas, so, Iyalah, ayo. Cantik sekali. Amin. Amin ya Mbak Rowena Umbo, kami semua di sini ucapkan. Terima Terima kasih. kasih. Kita mau kasih lihat ya. Ditinggal sama almarhum James Sahertian itu 2015 ya kalau nggak salah. 2015. 10 tahun. Menjelang 11 ya. Menjelang 11 April tahun depan 11. So apa rasanya 11 tahun ini? Dari nggak mampu dan ternyata nyaman dengan sendiri. Dari nggak mampu dan nyaman Dan sendiri akhirnya- sampai sekarang memutuskan untuk tetap setia, tidak menikah lagi ini dia. Rowena, Eh, Rowena tuh apa? Blasteran apa? Belanda. ya, mama Belanda Jerman, papa Manado. Oh, pantas satu meni bule pisan ya. 10 menjelang 11 tahun tanpa almarhum suami. Tadi awalnya bilang awalnya nggak sanggup, kemudian ternyata nyaman. Iya, Ya. nyaman sendiri. Ya, tapi Gas. prosesnya itu nggak gampang, Karena gini, perkenalan aku dengan almarhum itu unik, unik. Jadi nggak pernah pacaran, nggak pacaran. Cuma kenal umpamanya di tahun ini. Nah, dalam kurun 5 tahun perkenalan itu, aku pernah jalan dengan pacarku double date. Oh wow. Luar biasa ya, gitu. biasa. Terus, tapi mungkin nggak tahu ya, mungkin jodoh atau gimana. Akhirnya kita putus. Dalam 5 tahun itu pasti ada kontak. Nanti tahun ini kontak, nanti 2 tahun hilang. Nanti kontak lagi. Nah terakhir di tahun terakhir itu adalah tahun 99 Januari, papa aku meninggal. Terus dia menyampaikan bela sungkawa. Nah dari situ intens terus, dipepet terus nih, nggak dikasih nafas, nggak dikasih nafas sampai akhirnya pas kita lagi di mobil jalan, terus dia almarhum bilang, nikah yuk. Tiba-tiba aja gitu. Terus di mobil dia gini, ayo, aku ngomong gitu. Kapan? Dia nanya kapan? Terserah, ngerti gak? Kayak main-main. Iya. Terserah. Terus dia bilang gini, Oktober yuk. Oke. Terus Oktober itu nggak sampai 3 bulan loh. Udah mau Oktober nih. Ya nggak apa-apa, kita ngurus semua sendiri. Jadi kita benar-benar semua ngurusnya sendiri. Mau ngurus surat apapun. Terus waktu itu kan masih gaun pengantin. Sebelum dibuat kita ngukur sama setengah jadi sama sampai jadi. Sampai stres. Tahun berapa itu Rowena? 99. Oh, terjadi pernikahannya 19 Oktober tanggal 7. Wih. 99. Tanggal 7. Terus akhirnya, Ruina, kamu jangan kurus-kurus lagi. Ukurannya makin kecil lah. Iya kita mikir lagi mau tidur. Stres Mesti ya. ngurusin ini, ngurusin. Jadi kita nggak pakai IO, benar-benar ngurusinnya semuanya sendiri gitu. Jadi amazing that day, hari hanya aku mesti bawa mobil, ngejemput dia untuk kita di make up, subuh-subuh. Udah selesai aku turunin dia dan aku bawa mobil dengan crown dan Uang mandiri itu. Oh iya. Iya. Kayak film bule ya. Iya benar. Iya, boleh Terus sampai rumah aku cuma gini, Mama suapin aku, suapan terakhir serba putih, nasi putih. Jadi aku jongkok, Mama nyuapin. Karena Dan gue hari itu pelamaran, ngelamar, hari itu juga Pernikahan. Oke. Nggak pakai WO ya. Nggak pakai WO. Untung nggak pakai WO. Kenapa? Kasus kan. Ibu kita yang kemarin ya. Mbak Wina, tapi aku penasaran, maksudnya memutuskan untuk tidak sendiri, tidak menikah Iya, untuk lagi. tidak menikah lagi, Iya. untuk sendiri. Ngomong tidak menikah lagi, aku sampai inget mami aku lagi ulang tahun. Sayang. Mami nih, selamat ulang tahun. Oh ya, kamu baru bilang Iya, sekarang. makanya pokoknya kan mami aku juga sendiri tanpa papi, tapi mami aku tetap setia dengan kesendiriannya. Biar bisa dipertemukan nanti di surga, Allah kasih kebarokan umur. I love you sayang. Amin. Amin. Mbak Wina, tapi yang membuat Mbak Wina tuh oke, gue sendiri aja deh, padahal cantik, iya kurang apa sih? Kenapa memutuskan untuk ya udah deh, sendiri aja? Karena waktu hari almarhum pergi, yang pertama saya ucapkan tuh adalah terima kasih sama Tuhan. Karena saya tahu Tuhan udah memberikan yang terbaik untuk saya selama 15 tahun 6 bulan pernikahan tuh sampai dia meninggal. Terus saya juga berucap bahwa Tuhan tahu isi hati saya nggak pengen ada pengganti. Biar saya sama anak-anak aja, jadi kita bertiga. Oke, mengucapkan terima kasih saat kehilangan itu bukan hal yang mudah ya? Enggak, tapi kan gini, proses itu saya baru menyadari ya setelah beliau nggak ada.
5 bulan saya mengurus beliau 5 bulan. Bukan dia langsung heart attack langsung, enggak. Kan gagal jantung. Jadi 5 bulan di rumah sakit itu 24 hour aku tidak pulang-pulang dari rumah sakit. Oh, wow. That day kita masuk bareng. Wow. Terakhir kita pulang juga bareng, cuma posisinya dia dalam posisi yang Berapa bulan? 5 bulan. Gak pulang sama sekali. enggak. Jadi kalau gini, rumah sakit ini masuk 2 bulan. Pulang ke rumah seminggu masuk lagi. Nah, jadi dalam 5 bulan itu Bolak-balik aku terus. terakhir 1 bulan 1 minggu ya di rumah sakit salah satu di Jakarta Timur sampai dia mengembuskan nafas terakhir, sampai anak-anak pun aku bawa ke rumah sakit. Oke, kenapa nggak misalnya sedikit tuh sebentar aja cuman meninggalkan suami sebentar aja Bu ke rumah? Emang Nggak bisa karena gini ya, kita dari awal nikah itu apapun berdua kita nggak pakai mbak, ART, ngurus anak itu. Dan hebatnya lagi antara aku sama almarhum itu seperti udah memang connect ya, nggak pernah main suruh-suruan. Contoh, aku nyapu, aku taruh pengki, aku noleh, dia udah ngepel. Oh Masya Allah. Benar, Hebat. aku melahirkan masa nifas aku, dia yang cuciin loh semua. Gak boleh apa-apa. Jarang tapi. Jadi aku tuh bener-bener diratukan sampai pernah saya ngomong sama almarhum, kamu tuh buat aku lama-lama jadi bodoh deh. Dan itu terjadi. maksudnya? Dia meninggal, gue bayar listrik aja gak ngerti caranya. Gue sampai nanya sama kakak ipar gue. Karena saking bergantung ketergantungan. Karena aku dia. bilang, yang ini mesti bayar ini. Udah kamu tidur, besok saya bayar. Jadi ketika kehilangan almarhum tuh, Aku bener-bener, wow. cuma yang bisa nguatin aku mungkin karena anak. Jadi sebenarnya separuh itu udah mau ngikut, separuh tuh ngelihat 2 nih. Gitu, waktu itu si kakak umur 12 apa 13, si ade umur baru mau 9 tahun. Oh, masih Baru Ina, kecil lagi ya. kan selama 11 tahun sendiri gitu ya. Iya. Kan kalau laki mah susah tuh untuk begitu. Kalau perempuan mah bisa mau puluhan tahun juga. Itu selama 11 tahun ada nggak yang masuk gitu? Ada. Banyak. Kok banyak sih? Ya, maksudnya kan pasti banyak yang suka Dia loh. orang cantik. Emang aku siapa? Cantik, halo. Hello. Cantik banget. Gak mungkin. Oke, ada. Tapi gini, whatever, gini, hati itu kan begini ya. Iya. Aha. Jadi kalau ini hilang, kalau kita nggak dapet lagi posisinya nggak akan mungkin begini. Either dia ke atas atau either dia ke bawah. Biasa yang didapatkan saat kemarin-kemarin itu? Sebenarnya gini, aku ngejalaninnya juga hitungan bulan karena maksudnya gini, ternyata gue nggak punya hati untuk suka sama orang. Oke. Hatinya masih buat nyom. Kalaupun gue suka sayang, mungkin ya. karena gue kasihan. Oke. Ya. Dan jatuhnya tidak baik. Tidak baik. Dan yang ada di otak aku cuma, di pikiran aku tuh cuma, anak-anakku tuh mempunyai memorable yang indah tentang papanya. Indah banget, sampai sekarang mereka masih ingat. Masa gue harus ngerusak hanya karena keegoisan gue? Gue juga udah tua gitu. Mbak Wina, tapi berbicara soal kenangan indah ya. Kita mau kasih ini juga kenangan yang pasti nggak akan bisa dilupakan oleh seorang Rowena Umbu. Nyo ganteng sayang, hari ini 10 tahun yang lalu kamu pergi tinggalin aku dan anak-anak ke rumah bapak. Sampai sekarang dan sampai nanti kita jumpa lagi untuk bersama. Aku yakin kamu tahu bagaimana hati ini gak bisa berpaling dari lelaki. Oh. Suami dan ayah bagi anak-anak yang sempurna di mata dan hidupku. Love you Nyo. Panggilnya Nyo. Nyo, dia manggil aku Wai. Ini ya orang Ambon ya? Itu ya, Nyo. Bang, Nyo itu, ya dia ada papanya Ambon. Si Nyo. Ya, Oke. gitu. Paling dirindukan dari almarhum itu apa? Ketawanya, tulus. Emang kata, oh, oke. Dia kalau ketawa tuh manis, dia kalau ketawa tuh enak gitu dilihatnya. Udah gitu kalau umpamanya yang berasa tuh kalau lagi nggak enak badan gitu. Karena biasanya kalau aku nggak enak badan, dia selalu bilang sama anak-anak, jangan ganggu mama, ada papa minta sama papa gitu. Dan dia bisa masak kan, dia masakin aku sup dan Hebat ya. dia suapin. Nanti kalau aku udah mau tidur dipeluk dulu, disayang-sayang. Ah hari gini udah lah ya, sekarang udah zaman edan. Iya Mbak Wina, tapi Semakin gini, takut. maksudnya ketika kita ketergantungan dengan manusia termasuk pasangan pasti tidak mudah ketika kita harus kehilangan sosoknya. Ya. Akhirnya bisa berdamai itu setelah berapa lama almarhum berpulang? Karena Mbak Wina tadi bilang awalnya nggak sanggup sampai akhirnya nyaman. Di tahun atau bulan keberapa mulai, oke gue sudah berdamai dengan keadaan, gue sudah mulai mencoba untuk menata hidup gue dan juga melepaskan ketergantungan gue dari beliau. Sebenarnya sih dibilang lepas sama sekali enggak, bayangannya masih. Karena otomatis, sorry to say, yang kayak tadi bilang banyak yang masuk ukuran standar aku adalah dia. Even dari penampilannya aja.
Jadi aku nggak mungkin bisa lepas bayangan dari dia. Kalau kayak aku kira-kira Kamu tuh udah kayak anak mungkin ya. Dulu zamannya apa nih kita syuting bareng? cagur, zaman cagur. Iya, sama lagi. cagur. Jadi karena ketergantungan itu ya. Mbak Rowina tapi penasaran banget. Kenapa nggak bisa buka hati dan kenapa seperti yang tadi Mbak Rowina bisa aplikasinya begitu kenapa? Ini waktu dia mau menghembuskan nafas terakhir, aku kan ada di sebelah. Itu ada ucapan itu adalah doa. Aku percaya. Kenapa? Aku bilang sama dia saat aku pegang kepalanya, aku bilang Nyo jalan, ikutin jalan Tuhan. Anak-anak saya jaga. Saya minta maaf sebagai istri saya belum sempurna. Aku ciumin dia. Terus aku bilangin gini, Nyo bawa hati saya. Kamu bawa hati saya. Maksudnya gini, don't worry, I'm not going anywhere. Jadi mungkin ucapan itu sehingga kalau ngeliat orang ganteng ya kita manusia ya, ganteng ya ganteng, ya di sini nggak bisa. Betul. Oke. Kita mau kasih lihat juga, ini ada pesan yang sempat ditulis almarhum sebelum berpulang. Iya. Why? Kalaupun terpaksa tidak apa-apa ya, pakai taksi. Aja. Belum. Kan Karena- calling pukul jam 9 pagi. Nanti biar Sean, saya yang antar sekolah dan jemput Sharon bisa, atau setelah itu saya ke Persari. Love you. Kalau kamu berangkat please kiss me, love you. Oh, jadi ada notes gitu catatan. Iya, jadi kalau banget. Siapa yang nulis? dia almarhum. Jadi aku nemukan ini dan aku nunjukin anak-anak sampai anak-anak bilang, "Mama, aku nggak nyangka loh kalau papa sebutin ini sama mama." Itu bukan bucin tapi sweet pisan Iya, itu mah. Jadi kata love you itu adalah menjadi sesuatu yang hari-hari kita ucapkan. Aduh, emang kita harus- Even ke anak. Anak ini kalau aku telepon anak, nak nanti ini gini, oke, I love you. Itu Iya. udah pasti. Itu pas lagi tidur berarti bangun-bangun ada Kakak pengen gak digituin kan nanti Kak sama yang sekarang nanti? Amin. Itu Ya, Aku tugas kalau dulu aku ya, kan love you. Kalau aku kan selalu gitu, ya mudah-mudahan dapat balasannya gitu. Amin. Oh, Mbak Wina, kita punya sesuatu untuk seorang Rowena. emang love you-an tuh harus setiap hari. Oke. Kenapa Mbak? Masih berat loh. Walau 11 tahun. Still. Sampai mati mungkin aku nggak akan pernah bisa. Apa kalimat dari almarhum yang tidak akan pernah bisa dilupakan? Why? Kita sampai tua iya begini. Oh, Sampai umur 80 kita akan begini terus. Ada momen di mana yang waktu dia mau 1 minggu, makasih. 1 minggu sebelum dia pergi, ada momen itu pagi jam 2 apa jam 3 aku lupa di rumah sakit. Terus dia ngomong gini, saya mau ngomong, tapi dia ngomong udah nggak bisa dengan power ya karena kan udah air ya, gagal jantung. Terus dia cuma bilang gini, sebenarnya dari pagi sampai malam badan saya itu sakit semua. Terus aku bilang, Nyo mau diapain? Lepasin alat ini semua. Jangan kasih saya obat lagi. Terus saya cuma ngeliatin dia gini. Saya bisa di muka dia tuh, di depan dia tuh muka joker gitu. Saya, oh jadi Nyo gak mau dikasih obat lagi. Terus dia jawab gini, itu masih ingat loh. Terus itu conversation yang deep banget sampai dia bilang gini. Aku bilang, kok Nyo tega sih meninggalin aku? Kan kamu janji kita sampai 80 tahun. Terus nanti kalau anak-anak udah gede, udah pada nikah, aku sakit, yang ngurusin siapa? Kalau aku kesepian, aku sama siapa? Aku nggak bisa. Terus dia ngeliatin aku dalam, terus dia bilang ngomong gini, saya tahu kamu kuat, karena dalam kamu tuh kuat. Terus aku bilang, ya kan kamu ngeliat aku kuat karena di depan kamu. Padahal kamu nggak tahu kan sebenarnya setiap aku balik badan dari kamu, aku nggak tahu udah berapa ribu ember air mata aku. Aku nggak bisa, aku nggak mampu. Terus dia ngeliatin aku dengan ekspresi orang yang kesel, maksudnya ih gitu loh. Oh gitu sih. Maksudnya bandel banget sih lo gitu ya dengan ekspresi itu. Terus dia ngomong, saya tahu kamu kuat, dalam kamu tuh kuat, kamu bisa. Jadi that moment itu aku meyakinkan dia bahwa lo akan sembuh, dia meyakinkan aku bahwa
you gonna be fine. Masih kuat sampai sekarang? Kadang suka di kamar masih. You still miss him? Masih banget. Mbak Wina, kita akan mengajak seorang Rowena Umboh dalam suara kerinduan. Mari kita berpindah tempat. Bentar ya Mas Bedu. Iya. Rowena, kita punya sebuah telepon. Ini Mbak Wina. Jika bisa menyampaikan sesuatu ungkapan kerinduan yang ingin disampaikan kepada Nyo yang ganteng, silakan yang kata teleponnya disampaikan. Nyo lagi ngapain? Nyo di sana baik-baik aja. Kita kangen Nyo. Anak-anak udah besar. Sean itu kamu banget. Mukanya kamu banget, suka nyayangin aku. Sharon luar biasa. Anak perempuan yang berhasil kamu didik. Sharon. Makasih ya Nyo, udah menjadi malaikat kami. Terima kasih selalu mengawasi kami dan melindungi kami. I love you. Rowena Umboh untuk James Sayap. Mbak Wina, terima kasih yang mengajarkan kita tentang kesetiaan. Amin. Untuk terus bertahan. Iya. Yes. Amin. Karena itu adalah sebuah pilihan. Ya. Kita doakan Mbak Wina selalu sehat, Amin. semakin bahagia. Kan Amin. karena bahagia kita diciptakan. Iya benar. Jadi salah satu bentuk kebahagiaan dari seorang Rowena Umboh untuk mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan, termasuk menjaganya dengan cara menjaga penampilan. Kita mau kasih lihat apa yang baru saja dilakukan oleh seorang Rowena Umboh. Silakan Kak. Oke, so itu tindakan apa? Perawatan apa? Bro lift. Bro lift. Ini kenapa aku pakai kacamata? Ya, Karena Alicia. jahitannya belum dilepas. Oke. Jadi kalau dilepas, ini mungkin bisa dilihat tuh di sini nih Oke. masih. Oh, jadi supaya kelopak matanya naik gitu ya? Ya karena gini tipe mata orang kan beda-beda dan ternyata tipe mata aku tuh yang ini nih atasnya tuh turun nih, ini kayak bedu nih, ini nih. Kayak Kak Mas Rian. Iya. kayak Droopy Mas Rian. eye. Iya, droopy eye. Dan Iya. ternyata tuh bukan hanya kulit tapi ada lemaknya juga. Betul. Ada lemaknya. Iya emang betul, aku turunan juga kayak begini droopy. Iya, Emang iya. betul itu salah satu Sebenarnya caranya. sih nggak kepikiran ke situ, tapi kan karena kerjaannya kita itu berhubungan sama kamera dan dilihat langsung kok kayaknya nggak nyaman ya ngelihatnya. Jadi mau nggak mau Iya. ya udah kita Ya, lakukan. iya sebentar. Boleh izin nggak? Gue ngeliatin pala lu. Nggak bisa lihat Mbak Wina. Wanita enggak, Mbak Wina udah bener duduknya. Lu guys munduran dikit dong Bedu. Gini. Ya gitu kan bagus. Kan ngatain perut gue. Gak apa-apa dong. Ini tadi gue liat palanya aja. Ah, ini Bedu ngeliat yang cantik dikit aja nggak bisa banget sih Bedu, pengennya langsung Mas gitu Bedu aja. ini. Kan sahabat lama juga aku, makanya aku baru ketemu Iya. lagi. Semua juga dibilang sahabat sama Bedu. Sama almarhum juga soalnya. Emang waktu dulu, waktu zaman malam usia berapa? Udah masih masih- kinyis-kinyis masih segini badannya. Sumpah Masih segini udah sekarang udah punya anak. Udah segini. Udah nggak mau di Pernah segini ya Bedu ya? Iya. Mbak Wina, Bukan, sehat selalu ya. Salam buat Dari anak-anak segini. ya. Amin Kita disampaikan kembali nanti. saat lagi tetap di pagi-pagi Abdi. Geger. Akulah yang pantas aku berharga, sehat dan penuh senyuman, terduga bagi ambiar nonton ambiar, geger. Kenapa kamu ganti baju? Kita kan belum... Iya, kenapa sih? Aku punya kejutan. Hari ini aku pakai baju begini. Nanti aku pakai baju pengantin, kamu yang jealous. Enggak ya. Kalau aku pakai baju pengantin, kau pasti jelas. Kau jadi MC-nya nanti. Akan aku Tapi katakan ngomong-ngomong, pernikahan. aku suka baju kakak hari ini, bagus Not banget. swear. Bagus ya. Keren banget kayak Not swear. old man. Selamat ulang tahun mami aku, Mami Sri Mona. Mami ini happy birthday I love you Mami nih, Happy Mami birthday Mami Mami ini Nek. sehat-sehat, kita tunggu lagi di Jakarta. Iya Mami ya. Guys, ngomongin soal baju bintang tamu kita berikutnya. Sebentar lagi mau pakai baju pengantin. Siapa? Ratu FTV adalah ya. Yes, ini Ratu FTV yang dikabarkan akan menikah seperti Dewi Persik. Iya. Amin. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan dia Raisa Bawani.
Raisa bawa sini pantang aja kata Kiri cantik banget. Masya Allah. Gimana persiapan pernikahan? Alhamdulillah udah 95%. 95. Berarti udah menentukan tanggalnya ya, harinya. 35% mah udah tinggal besok ya. Ibaratnya gitu ya. Gitu deh. Nanti boleh cerita sama kita kebahagiaannya seperti apa menjelang hari H. Kami semua mengucapkan Terima kasih Raisa. Kita masih lihat ya, Raisa yang dikabarkan menikah dengan akan segera menikah dengan pacar. Siapa sih? 25% persiapannya, tapi sampai sekarang tuh ya yang kita tahu tuh calon suami kamu selalu kamu tutupin nggak pernah publish. Kenapa? Suami orang. Enggak dong. Kan belum Atau jadi mungkin suami emang aku. suaminya nggak mau dipublish. Iya, dia tuh pemalu banget orangnya. Introvert. Usia berapa? Usia sama seumuran. Kamu berapa sih? 24. Dia 24 juga? Iya, enggak. Dia sebenarnya di bawah aku. Ah, berapa tahun bedanya? Serius? Setahun, 23. Iya. Kenapa kamu mau? Kan biasanya kalau cewek suka rada-rada yang lebih tua gitu. 26, 27 lah cowok. Tahun setengah. Oh, setahun setengah. Kenapa kalau maksudnya, biasanya kan kalau cewek kan yang 28 lah, 29 gitu. Jodohnya dapetnya segitu. Kenal di mana Raisa? Dia tuh masih saudara aku, masih saudara jauh gitu. Masa Oh. sih, ya Allah. Lucu ya? Enggak dong, enggak apa-apa. Coba ceritain dong kamu happy-nya gimana nikah sama yang lebih muda tuh kesulitannya apa? Biar Dewi belajar untuk nikah sama yang lebih muda. Lagi belajar nih. Kan kamu mah sama-sama muda nih, misalkan. Coba ayo. Nah, kalau dia tuh untungnya sih dia dewasa gitu. Iya. Jadi walaupun aku Lebih yang dewasa lebih dari kamu. tua. Baru-baru kan, Enggak sih, baru-baru. cuma beda setahun setengah doang. Setahun setengah tapi sebenarnya Maksudnya Enggak, secara beda pemikirannya jauh lah. lebih Iya, dewasa. pemikirannya Raisa, lebih dewasa. tapi kan kamu public figure ya, gimana caranya supaya dia bisa tenang kalau kamu bilang dia introvert, nggak mau dikasih lihat ke publik segala macam, tapi kan dunia kamu itu tidak lepas dari sorotan. Gimana meyakinkan dia supaya dia tenang gitu, kan nggak gampang ya? Nah, buktinya aku bisa nyembunyiin lamaran aku 6 bulan. Itu aja pas orang-orang tahu tuh kayak, hah udah lamaran kok bisa gitu. Tapi Raisa, kok bisa ya? Hai. Kan di situ bilang tamunya Ya jadi gue daripada gak bisa lihat muka Raisa, gue lihat begini. Celengan Semar, gue kesel banget. Kan disenyumin tuh kepala gua tuh. Kesel banget, mana kutunya banyak banget. Takut ada kutunya. Raisa, terus bilang ada gua di sini. jangan bilang gimana. Ada gua di sini, Emang jangan. gak kelihatan. Raisa. Enggak, Raisa kemarin kan sempat ada dikabarkan bercerai, ini nikah lagi. Beda. Raisa, Amin. Beda. Belum ini belum. Itu mantan saya. Bagus kakak kita nih kalau hari Kamis emang bagus kakak kita. Katanya Raisanya mantan istrinya Hamis, itu mantan saya katanya. Halo. Kalau itu kan Hamis Daud, ini Amis banget. Raisa, gimana 6 bulan itu kamu sembunyikan tuh kan pasti Lupa nggak nih. gampang ya buat kamu ya? Benar, sebenarnya. Dan malah kita tuh udah deketnya dari tahun lalu. Dia udah ngomong Apa alasan calon pasangan tidak dipublish? alasannya kita sama-sama. Iya, jujur iya. Apa? Jujur Takut iya. Ain? Iya, sebenarnya iya. Tapi kan 95%, kalaupun Ain 5%. Nah, masalahnya Kak, kita tuh nggak pernah tahu gitu loh. Belum tentu kan kita senang, orang lain juga senang ngelihatnya. Harusnya senang ya. Harusnya sih senang, tapi kan kita nggak tahu ya orang-orang di luar sana gimana. Bener. Jujur aku takut banget itu. Bener. Aku juga bilang sih sama. Bener, aku setuju. Kenapa? Saya izin ya, saya nanya sama sahabat saya, kenapa? Kamu setujunya tuh kenapa? Iya, Kamu kenapa, juga Kak? nutupin kenapa? Coba. Takut ada Sobat, air. sebentar. Sobat Ambiar, selama ini tuh kita selalu ngasih kode setiap kita live kode, tapi lu belum pernah mau mengumumkan sekalipun di sini. Kenapa? Nggak apa-apa ya, takut Ain aja gitu. Nanti kalau kita udah nikah baru kita kasih tahu. Baru kita, kalau sekarang kan kakak Iya. takut Ain. Nanti kalau udah nikah, Habibi ya Nurul Ain. Lagu dong. Ayo, Ain. Itu dong pemain drum. Tadi lawakan 2 nggak lu bedangin. Tadi 2 nggak ada smashnya. Ada lawakan tadi. Kita mau kasih lihat kemarin Raisa baru bridal shower. Banget sih. Kak, kakak kalau nikah nanti ada bridal shower dong kak, please. Iya, kamu bikin nanti datang Thailand 86. Seru tuh. Ya doain aja ya kan, ya kan. Seru kayak Raisa Mudah-mudahan tadi. aku nanti ngikut kamu ya. Amin ya Allah, amin ya Allah, Kak, amin. Reza, terus nanti nikahnya pengennya di mana? Di Jakarta atau di mana? Orang mana sih? Ya di Jakarta. Dia Reza. Kalau aku orang Jakarta, tapi kalau cowok aku luar Jakarta. Jadi Luar di mana? Jakarta itu di mana? Aduh deh. Apa di Jawa, apa di luar negeri? Nggak di luar negeri, nggak di luar negeri. Nah, aku sih terserah Raisa aja. Kak, diam.
Ini lakinya. Nanti dulu ya ART-nya. Kamu tadi kamu bilang dia orang luar, maksudnya di luar? Enggak di Jakarta. Oh, Dia di Indonesia. kerja di luar. Enggak di Indonesia tapi nggak di Jakarta. Oh, oke, masih Jabodetabek lah tapi masih ya. Masih Iya. seputar Kamu kenapa pengen tahu sekali? Dia udah nggak mau, jangan dipaksa dong. Saya cuma nanya, saya penasaran. Nggak boleh saya tahu. Penasaran tuh Roma Irama. Aduh. Nah, Raisa, ini tinggal menghitung hari kemungkinan nih. Kita pun nanya deh, kita nggak nanya tanggalnya Apa berapa menghitung deh. hari Krisdayanti? Iya. Tahun ini apa tahun depan? Insya Allah tahun ini, Insya Allah. Tahu deh tahun guys. depan. Ya berarti tahun ini, berarti ini udah 3 Desember terakhir. Ini sih menghitung hari, benar menghitung Iya hari. dong. Tahun Oh, depan kan kali. Tahun depan kali awal tahun. Awal tahun. Insya Allah nggak tahu Kan deh. ini kan- Aduh deh. Raisa, Kan ini kan udah 95%, berarti kalau udah tahun ini ya Desember ini guys. Iya nggak apa-apa sih, sah-sah Penerawangan aja. aku kayaknya. bukan penerawangan aku, emang tinggal sisa bulan Desember doang, Wi. Penerawangan kalender. berapa minggu lagi Desember kelar ya? kalender berarti bulan. Ya Allah Ini ini buka kalender loh. 27 tanggal 27 ya? Hah? 27 Desember. ini maksudnya apa? Bukan. Coba ini kita lihat ya. Saya mau baca artikel Faham. Bridal shower artis Raisa Bawazir jelang menikah. Aisyah Akila bakal jadi bridesmaid. Siapa Aisyah Akila itu? Bridesmaid-nya Aisyah Akila. Akila. Iya. Aisyah Akila. Siapa lagi bridesmaid-nya? Bridesmaid aku jujur agak banyak sih. Siapa sayang? Salah satunya kan pasti penyanyi. Ada Novia. Oh. Ada Novia Bahmit. Oh, Novia Bahmit. Enak bentar nyanyi gratis ya. Terus? ada Gege, Kak Gege, Ya. terus ada Carmela, ada Aisyah. Sama Loli Unyu katanya ya. Bukan. Aduh, ada teman-teman aku ya. Ocela. Bukan dari teman-teman artis juga ada. Jadi semuanya banyak, totalnya ada 14 orang. 14 orang. Tapi yang cewek. seru, Berarti yang cowok juga ada ya? Cowoknya Groomsman-nya 10, ya? groomsman-nya 10 kayaknya deh. Iya. Raisa, kan kamu bilang katanya cowok kamu tuh introvert, nggak mau dipublish segala macam. Tapi kan dengan jumlah bridesmaid 14 itu berarti pestanya tuh akan besar loh. Iyalah. Iya. Dia juga bahkan tadinya tuh maunya acara nikahannya yaudah intimate aja. Tapi nggak bisa. Keluarga Apa Arab. nggak bisa? Iya. Keluarga ya. Keluarga banyak. So, kamu sama dia. Ya, sama kayak kamu. Aku Keturunan. kalau aku kan full Arab, kalau Oh, dia da- setengah-setengah. oh, biasanya dia kalau setengah Arab tuh Arab, keluarganya banyak. Banyak ya. Banyak, betul. Makanya aku bilang nggak bisa nih kita intimate wedding udah. Iyalah, bisa intimate. pasti papa juga protes kan? Gak bisa dong. Iya, benar, keluarga benar besar. banget keluarga. Kan harus undang keluarga, ini itu ya. Semoga lancar ya Raisa ya. Ini tinggal menghitung hari nih guys. So, tahun ini Raisa sama calon suami yang tidak pernah kita ketahui siapa, tapi nanti di hari H pasti ketahuan dia siapa ya kan. Lancar-lancar, sakit Amin, ya Allah, amin. Kita punya fakta tentang Raisa Bawazir. Raisa Bawazir tak sangka jadi artis, niatnya mau jadi pilot. Oh iya tak? Jadi pilot. Betul, tadinya mau jadi pilot tapi nggak kesampaian. Kenapa? Nggak boleh. Pengen pilot, kenapa? Nggak boleh dan nggak tinggi juga. Iya nggak. Emang pilot harus tinggi ya? Ya. Enggak, ya 165. Kok kamu tahu banget? Suka mancing. Lupa. Kok tahu banget? Sayang lupa, aku cuma inget kamu sayang. Oh, iya. Hafal banget detailnya. Oke, mimpi itu akhirnya harus kamu kubur di saat kapan? Di saat nggak diizinin sama orang tua, nggak boleh kan. Aku anak tunggal ya. Kamu tuh anak tunggal. Nggak boleh lah. Pokoknya jalan-jalan sendiri gitu kan. Pilot kan. Terus papaku juga pilot. Terus tahu lah kayak gimana di pesawat. Takut turbulence dan lain-lain. Akhirnya udahlah nggak usah. Pasti khawatir. Oh, papa kamu juga pilot. Kenceng amat sih lo. Kamu sih kalau sensitif Apa banget. pilot Indonesia atau internasional? Domestik atau Internasional. Internasional armadanya. Enggak. Maskapai maksudnya maskapai. maskapai. Flightnya ini. Armada band dong. Beda pesawatnya maksudnya. Terus Beda. akhirnya memutuskan ya udah deh, gue sekarang meninggalkan impian gue. Iya dong. Akhirnya jadi seorang ratu FTV kita sebutnya. Waduh. Ratu FTV. Nah, keluarga 100% oke. Kalau main sinetron, main FTV fine. Didukung sama keluarga. Awalnya sih Enggak. papaku nggak ngizinin juga, Pasti, betul. Tapi ya udah karena akunya juga suka, ya udah deh gitu diizinin lah. Sebenarnya papa tuh maunya kamu apa? Kalau nggak boleh pilot sama artis. Gak boleh apa sih? ngapa-ngapain. Iya maksudnya kayak ya
anak cewek gitu. Papaku tuh mikirnya gitu, anak cewek udah sekolah aja yang bener, nanti kerjanya setelah sekolah gitu. Mungkin dokter kali ya, kalau dokter gimana gitu-gitu. Iya, saudaraku ada sih yang dokter memang, dokter gigi, tapi Paling nggak kalau nggak jadi dokter kan bisa jadi pasien ya kan? jangan dong. sakit dong kalau jadi Sakit pasien. dong. Itu cukup Mas Bedu aja. Iya. Tapi artinya begini loh, papa kamu kan protektif banget ya sama kamu ya. Jadi dokter nggak boleh, FTV juga awalnya nggak boleh. Nah gimana caranya calon suami kamu awalnya ngedeketin papa kamu? Nah, betul. Karena kita masih saudara sebenarnya. Aman akan Emang boleh ya kalau saudara menikah? Saudara jauh tapi Jauhnya sampai mana tuh? Jauh banget sampai Anyer, jauh. Anyer Jakarta. Berarti bukan Oh, Lagu saudara. kali sama Bukan. Itu dari saudara dari papa aku dia. Oke, Raisa, kita mau ngajakin kamu untuk bermain dalam permainan Pernah Nggak Nggak Pernah. pernah. Let's go. Kita pindah. Ketinggian nggak kamu Raisa? Kamu duduk dulu deh, nanti aku gituin. Oke. Sok, naik dulu, ketinggian nggak? Pas. Bisa. Pas, oke. Siap ya, dengarkan pertanyaan ini. Jawabannya cuma pernah nggak pernah pakai papan. Silakan. Oke. Pernah nggak pernah ngebayangin bakal menikah di usia segini? Ya kan? Enggak pernah. Nggak pernah. Jadi waktu itu planningnya Pernah sih, pernah. Jadi planningnya pingin nikah memang usia muda. Aku berdoa terus. Ya Allah, entengkan jodoh aku gitu. Oh, entengkan jodoh. Jadi intinya Entengkan jodoh. Ya. Jadi ya alhamdulillah nggak expect juga Aku lo enteng terus jodohnya. Kalau kamu keentengan. Oke guys, pernah nggak pernah diam-diam ngecek sosial media calon suami sebelum jadian? Nggak pernah. Nggak pernah. Percayalah ya. Percaya atau nggak mau tahu aja? Ngecek sebelum jadian kan? Ya. Nggak pernah. Kalau setelah Dan jadian? udah jadian? Setelah jadian aku pegang IG-nya. Oh. Kamu posesif juga ya. Tapi sekarang udah enggak sih. Kamu pegang IG-nya, pas kamu pegang IG-nya kamu menemukan apa? Nggak menemukan apa-apa menemukan sih. apa. Hei, Raisa. Enggak ya? Tidak. Sampai sekarang masih kamu pegang? Enggak, aku Nanti udah. kalau sudah menikah? Lebih nggak usah lah kalau udah percaya sekarang. Iya, udah pernikahan itu udah mengikat. Masa mau nikah masih mau main-main? Kalau mau main-main nggak usah nikah. Jadi apa? Ya nggak usah nikah, nggak usah pacaran. Setuju. Oke, pernah nggak pernah dulu kepikiran kalau calon suami kamu adalah tipemu? Ini tipe kamu nggak? Ini aku menikah sama dia kayak nggak expect juga sih sebenarnya. Jadi kamu nggak cinta bukan tipe sebenarnya, kamu. gimana? Cinta dong, Oh, cinta. Oh, ya, maaf, saya cinta kan nanya. dong. Tapi bukan tipe gitu ya. Bukan bukan tipe. Aku Kan tuh dia bilang selalu nggak berdoa. expect. Kan dia nggak expect, berarti kan bukan yang dia gitu banget. Bukan Kak, aku tuh nggak pernah ada tipe aku harus begini, harus Oh begitu. gitu. Iya. Berarti kayak bedu juga nggak masalah kalaupun dapat. Ya ikutin hati aja Ikutin gitu hati, ya. jadi aku nggak pernah yang kayak, oh cowok aku pokoknya harus begini Iya, gitu, nggak iya. pernah. Gua mau lu meluruskan kalimat lu, King Nazar. Apa? Berarti kalau kayak bedu juga nggak apa. Emang kayak bedu tuh maksudnya apa? Enggak, maksudnya berarti kan dia kan nggak ada tipe. Iya. Berarti kan kalau misalkan dia datang. Oh, gua kan ada tipenya berarti gua. Oke, balik lagi guys. Pernah nggak pernah nangis gara-gara cinta? Pernah lah, pernah. Sama yang sekarang pernah nangis nggak? Pernah. Karena apa? Terlalu cinta. Karena apa ya? Iya iyalah pastilah. Kalau nggak cinta aku nggak mungkin sampai nangis. Bener sih. Iya kan. Pernah lah nangis. Kecintaan atau terlalu cinta? Beda tuh. Aduh, bedanya apa Kak? Beda dong, kecintaan tuh berarti aduh kayak bucin kayak bisa lepas. Tapi kalau terlalu Iya. cinta ya bisa lepas gitu. Kita LDR itu sebenarnya bisa lepas. Bisa lepas Enggak. kalau yang enggak. Raisa izin ya. Ini teman saya pengen ditanya. Iya, pernah nggak pernah nangis karena cinta? Pernah nggak? Aku? Enggak lah. Kok bisa sih? Kok keren sih? Ajarin aku gimana Biasanya caranya. iya kan, normal. Aku nangis loh, nangis. Enggak lah, nggak usah. Ngapain kita menangisi orang yang nggak cinta sama kita? Cuak! Daripada kita mikirin cinta, kita terus lebih mikirin yang lebih penting. Apa itu? Duit. Nih, ini kayak ada yang baru nih, kayak aku dari tadi ngeliatin ke sini. Oh, ini bintang tamu baru. Ya, silakan. Sini. Ini siapa kok baru? Aku baru ketemu sini, duduk sini. Aku mau ke situ. Ini personel barunya Perlan 86. Tadi bawa sama Arman ditaruh. Gantiin Lita. Ini apa dulu kemana? Cantik banget. Hai, Kak. Gimana kamu tuh kru baru di sini? Apa gimana kok aku baru lihat sih pagi hari ini, ha? Iya, ini tuh aku baru live banget hari ini jadi deg-degan gitu. Oh iya, cantik banget, pantesan aja deg-degan kelihatan ya. Baru soalnya. Selamat datang di pagi-pagi Ambiar. Ya. Terima kasih. Ya. Tuh, Kenapa kamu kibas-kibas mulu? kayak ada nyamuk. Nih gitu. Maaf ya, aduh baru datang ke sini langsung ketemu sama nyamuk. Aduh.
Jadi nggak enak, maaf ya. Iya. Pertama datang gimana sih? Yola, lu mah ada nyamuk dibiarin aja. Tumben banget nih studio banyak nyamuk gini. Ini kan jadi nggak fokus nih kru kita di sini nih ya. Bisa bubar semua fokusnya, jangan ya. Maaf ya. Iya, padahal aku udah harum banget, udah pakai parfum. Kok malah nyamuk yang datang ya, bukan jodoh. Tenang, woi, mau cari jodoh tapi tenang. Jangankan kamu tuh, home band aja Perlan 86 udah bertahun-tahun di sini ya. Nyamuk gak ada yang mau deketin, apalagi orang. Udah kalau nyamuk mah gampang. Jawabannya cuma ini, semprot aja pakai Baygon. Ya, nih Baygon. Pemirsa pasti pakai dong di rumah. Nih Baygonnya. Kakak stok juga? Ya iya dong, aku stoknya banyak. Jangan khawatir, nggak usah pakai nanya kalau aku. Iya, kalau di rumah tuh aku emang pakai Baygon, tahu Kak. Aku juga stok di rumah. Dan caranya gampang banget, tinggal semprot, simple banget. Dan udah deh bebas dari nyamuk bandel-bandel, terus bebas dari nyamuk Aedes aegypti. Bener, ya ini simpel banget caranya. Tinggal semprotin merata ke ruangan tertutup dan tunggu nih Sobat Ambiar selama 15 sampai 20 menit ya. Biar pelindungan dari nyamuk Aedes aegypti bisa maksimal ya. Ya udah kamu bawa Baygonnya. Aku bawa semuanya ya. Jangan semua dong, kamu sisain juga dong. Kamu semprotin juga ke Perlan 86 Oke. kasih nyamuk di sana ya. Oke deh. Supaya hati tenang, hatinya nyaman, makin betah dan juga kamu kerja di sininya makin santai. Oke deh, siap. Makasih ya Kakak. Ya, hati-hati di jalan ya. Oke. Bye-bye. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Kita nomor teleponnya ya. Oke. Oke, baik Sobat Ambiar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah, yeah. Pagi-pagi ambiar, ambiar, pagi-pagi ambiar, ambiar, pagi-pagi nonton ambiar di Trans TV Guys, kalau mau akhir tahun gini kan kalau misalnya pusing mau liburan kemana, udah nggak usah jauh-jauh. Di Indonesia aja mending kita belanja, apalagi keperluan akhir tahun kan banyak. segala macam. Kira-kira apa? Ke Trans Studio Mall lengkap ya kan. Makan bisa, belanja bisa. Iya betul. Terus ke itu apa namanya yang Jalan-jalan segala macam. Yang salju itu apa Iya, namanya? Trans Snow World. Wah, lengkap semuanya. Termasuk kalau misalnya udah jalan-jalan, puter-puter, ya terus pengen belanja. Lihat ini kayaknya bagus, pengen belanja atau pengen makan. Transaksinya pakai Alobank karena potongannya banyak banget ya. Bisa buat transaksi, investasi juga bisa. Alobank. Terus udah gitu, udah belanja capek-capek. Lapar makan apa? Wendy's dong. Paling suka aku brokolinya enak banget. Iya, apalagi kalau ngemil-ngemil Sama nanti main kentangnya. nonton TV, nonton makan apa itu? Cuco Ibra. Jolly. Wah, enak Iya, banget. cuco banget Ibra. Pokoknya dateng tuh. Pesan yang banyak di Wendy's. Ya. Benar. Cuco, Tapi Mas emang Rian Wendy's itu Ibram dari ya. zaman kita kecil, Wendy's itu emang udah jadi favorit. Wow, betul. aroma ayamnya, resep Betul, segala macam betul. burgernya juga luar biasa ya. Ini Tapi ada bintang jangan tamu ya? sampai kenapa? saking kenyangnya kepleset. Karena ngantuk. Iya, kepleset ngejublek. Karena ngantuk Siapa? ya. Karena ngantuk. Siapa ya? Kayak bintang tamu kita ini. Kenapa dia? Iya, jadi dia ngantuk, kekenyangan, Ya. jalan nggak lihat. Salah, alurnya kekenyangan lu baru ngantuk. Betul. Ya, bukan ngantuk baru kekenyangan ya. Udah pagi yo. Kita akan hadirkan dia Lala Widi. Ini lagu ini kalau yang napasnya ngap-ngapan mati orang ini lagi. Lagi Lala Widi. Lala ini. Ya kan kalau ada napas lo nyanyi. Katanya jatuh kemarin. Iya jatuh. Coba jangan Itu, gitu. itu tangannya ya. Kamu jatuh tapi kok Tandung. nggak apa-apa. Kenapa-napa dong. Itu tangannya itu loh, tangannya. Iya. Ini. Ya Allah. Enggak Bu, ini maksudnya Jarinya kok jarinya jari tengah lagi. Iya. kenapa itu ke pelit atau ke sobek? Ini nyantol di kawat sih, di bawahnya kan ada Ya Allah, pas lagi nyanyi. waktu JR. Waktu JR lagi, nanti boleh cerita sama kita ya. Tapi sebelumnya Lala Widi kami ucapkan. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Lala Widi jatuh dari panggung saat JR atau gladiresik. Sebuah aksi. Mana Silakan, sepatunya? Itu ceritanya bisa sampai Gimana sih lah ceritanya lah? Waktu itu aku masih jet lag sih Mi sebetulnya. Langsung ada syuting, terus habis gitu kurang konsen kali ya, ngantuk, jatuh, nggak sadar di situ ada tempatnya penonton soalnya. Iya, dari turun tangga, kamu harusnya jalan agak terus. pinggir ke sini, kamu ke Iya. sini depan. Iya. ada bolongan terus kamu injek. Masuk gitu. Kamu posisinya pakai segini, high ini? Kurang pendek sih waktu itu King. Oh, lebih pendek bahkan. Lebih pendek. Aduh. Tapi ya kurang konsen Ya, lumayan aja. Karena udah ada kamera tuh, kita udah kayak pose-pose gitu kan, nggak Ini sadar. kamera kan delok ngisor. Kan dulu Apa itu artinya? nggak Ya, lihat. kamera nggak lihat di bawah. Gua kan nggak paham. Kenapa lu teriak? Biasanya juga tahu udah 5 tahun kita di sini. Iya, gimana sih kamu kepengen punya calon istri orang Jawa tapi gak ngerti. Iya.
Piye toh? Orang delok ngisor. Iya. Yang lihat bawah kan ini masih tahu. Sebentar. Apa? Pengen orang Jawa? Iya. Wes 5 tahun orang ngerti bahasa Jawa. Parah emang. Kak Wina kok lancar bahasa Jawanya lagi deket sama orang Jawa? Aku kan aku anak Malang. Oh, Arengalam. Rema. Arengalam. Karangalam. Iya, Karangalam. Kalawit di. Iya. Itu kan lagi gladi resik, lagi jiar ya. Tapi tetap nyanyi itu setelah itu, tetap show. Akhirnya cancel lagunya, jadi cuma buat baca nominasi doang sih. Kenapa nggak bisa nyanyi jadi maksud atau gimana? Jatuh gimana? Bisa, sebetulnya bisa, cuman khawatir aja mungkin. Gitu. Tapi kamu bersedia kalau memang dilanjutkan nyanyi? Bersedia banget. Iya, terus apanya luka selain tangan? Palaku sempat bengkak, ada bocor dikit juga. Astaga. Karena kepentok tabung gitu kan, di bawah kan ada tabung nih gitu. Yang ini Ada rahasia lagi dong bocornya. Hah? Terus itu dijahit saya. ini dijahit, kayak lecet-lecet gini banyak sih kayak gini-gini, cuman gak diapa-apain sama gosong-gosong. Itu tuh kan lagi JR. Artinya dijahit itu ketika di tengah-tengah sebelum tampil langsung pergi dulu ke rumah sakit atau gimana? Diantar ke klinik. Ke klinik, dijahit di Iya, klinik. dijahit di klinik. Tongfang bukan nama klinik. Hai. Langsung balik lagi ke venue buat acara itu. Enggak, besoknya acaranya. Oh, Aku JR-nya dari H-1. 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 Oh, Masih enak lumayan lah, masih ada istirahatnya. Aduh kalau hari. ada trauma nggak akhirnya setelah kejadian kayak begitu? Trauma sih enggak, cuman setiap ketemu orang sekarang jadinya Mbak, awas Mbak ada tangga gitu. Hati-hati ya Mbak ya gitu. Nanti nyusup lagi gitu. Ya, lihat dulu. Bawaannya lebih hati-hati. Malah orang-orang yang khawatir gitu. Ya, cuma kan jadi pelajaran ya. Katanya hebat Pakai banget. kacamata kan tapi kemarin nggak? Pakai enggak ya? Enggak pakai deh. Memang Kacamata Lala tuh- matanya ada minus atau apa gimana? Nggak ada, Ganggu? nggak ada kan? sih. Nggak, maksudnya kacamata fashion king. Oh, enggak. Oh, jadi Karena masalah. JR kan kadang- Oh, iya, juga kacamata siapa terus segala macam takutnya jadi gelap nggak kelihatan gitu enggak ya? Enggak sih, aku konsen sama teks nih. Liriknya Sebetulnya itu. aku baca gini kan aku nggak apal. Terus sebetulnya Meli udah nggak mau di situ karena kan kita nge-rap ya, kayaknya kita nggak usah di jembatan. Kali gue selalu nge-rap. Bukan. Melili. Kan nggak semua penyanyi itu apal gitu, Iya. apalagi kan permintaan lagu. Apalnya gimana Kak? Apa? Agak sengok ya Zai. Iya nggak apa-apa Kak. Kalau Kakak oke. Gitu. Berapa hari setelah itu tetap manggung jadwal yang udah ada? Off air, off kamu air. jalani? Tetap. Aku Tetap lah siangnya duit mah. tetap off air. Iya. Iyalah, malah jadi tambah sakit kalau duitnya nggak ada ya. Ember. Gitu sih. Kalau itu kejadian sama kamu gimana tuh? Ah, dibully lah gua, makanya jadi penyanyi lu kudu apal DP gitu. Biar gua nggak jatuh gitu. Tapi herannya Mami nggak apal tuh malah jadi lebih menyala lagi loh. Itulah Mami. rezeki Allah saya. Bedu tadi mau nanya Lala kenapa? Enggak berapa jahitan itu. Oh yang ini 243 gitu. Yang ini lagi jahit. Terus waktu ngambil jahitan kena berapa tuh? Nggak apanya? Apa? Ini Pak tangannya dijahit ngambil jahitan apaan? Maksudnya baju ngambil jahitan apa? Enggak, tiga jahitan ya, ada 3 jahitan ya. Yang tangan doang ya, jari doang alhamdulillah ya. Jadi dong yang ini kagak. Lala Widi kita juga mau kasih lihat ya. Ini netizen tuh tapi mereka memberikan komentar. Dia jatuh aja, netizen tuh Memberikan komentarnya. hiperbola banget pokoknya. Masa bisa begitu Gimana komentar coba? netizen? Coba kita lihat komentar netizen seperti apa ya. Videonya waktu udah Masih di selesai, rumah sakit. udah siap make up. Aku udah make up karena kan ada syuting sebelumnya King. Oh, jadi abis itu dari rumah sakit masih cenut-cenut baca nominasi. Kagak, kan H-1 baca nominasinya besok. Itu masih JR, lagi JR. Kata kamu acaranya malamnya gimana sih? Besok malamnya. Besok Kan aku malam. JR-nya Oh, besok besok malamnya. Malamnya sama besok malam kan ada bedaannya sama bes. Malam kan tapi acaranya? Malam. Tapi Kenapa bilang- besoknya. Besoknya H-1. Walau malam gelap. Tidak ada berbintang. Kamu dibilang hiperbola tuh bagian mananya kamu hiperbola? Ada yang bilang katanya gitu aja dipanjang-panjangin. Kan mereka nanya, aku cuma jawab aja gitu. Memang pertanyaan mereka apa? Kenapa nih Kak? Kenapa gini-gini gitu? Jawaban kamu seperti waktu saat itu gimana jawabannya? Coba kita menilai. Jawabannya? Aku jatuh sih waktu JR gini gitu doang, singkat padat jelas gitu. Gak ada hiperbolanya ya? Nggak ada. Terus kita katain gitu. Dikata-katain, ya banyak sih katanya puas banget lihat dia kayak gitu. Ada yang komentar gitu? Banyak. Masa? Oh, syukurin gitu. Perempuan apa laki? Nah, yang aku heran rata-rata perempuan yang komen kayak Oh, iri sama- Ya enggak sih. Mami juga gitu enggak sih? Iya. Yang komen rata-rata perempuan. Apa ya? Kalau itu disyukurin sama follower sendiri. Iya, disyukurin. Padahal wis kerem. Itu kamu apain tuh nggak kamu komentar balik gitu? Aku komentarin balik sih, cuma yang nyakitin hati sih ya gitu deh. Aku kayak
nggak ada respectnya sama sekali. Nggak pengen dikasihanin juga, cuman heran aja sama cewek kok kayak gitu. Justru sama-sama cewek, kalau cowok mah nggak akan gitu ngomongnya. Ngomongnya Tapi gimana? kamu Gimana kalau cantik cowok? ya, kamu tetap seksi biar pasti gitu. Oh gitu. Iya, kalau Tapi kan cowok kamu udah biasa lah sama komentar-komentar gitu gak sih? Udah biasa. Udah biasa. Udah biasa. Yang paling menyakitkan selama ini komentar yang masuk ke kamu tuh apa? Kelakuannya kayak gitu, pantasan dicerai sama suaminya gitu. Sok tahu ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya sok tahu ya, kayak paling tahu gitu. Iya, gitu. Kenapa? Saya mau melindungi dia, kasihan tersindir. Dengar baik-baik ya. 1, 2, 3 gue yang minta pisah ya. Oh iya. Kayak Bang Rian suka mancing apa-apanya. Jadi ada yang komentar kayak begitu? Iya. 1, 2, 3. Kayak Kamu gitu. balas nggak kalau ada yang begitu? Ya sok tahu banget sih, aku gituin doang. Ngapain juga direspon? Kita jawab apa aja juga salah di mata netizen. Kita mau ngapain aja salah di mata mereka, termasuk Iya. gaya berpakaian. Pakaian Lala Widi ini dikomentarin juga sama netizen. Astagfirullahaladzim. Komentarnya. Kok orang-orang pada nyaman ya pakai baju kurang bahan. Kembalikan Lala Widi yang dulu. Emang gimana? Emang kenapa dulu? Kok gini ya sekarang Lala Widi, padahal dulu saya fansnya suka lagu-lagunya. Ini Lala Widi yang penyanyi dangdut dari Jawa-Jawa gitu bukan sih? Kalau iya kok beda ya cantikan dulu. Jahatin nih. Pakai baju gini ambil rapot anak too much gak iya? Memang Lala Widi dulu gimana sih lah? Aku penasaran. Pakai emang baju yang emang, berubah? emang. Palingan dulu agak sedikit rapi mungkin ya. Kalau sekarang kan aku lebih Sekarang compang-camping gitu. agak. Kan Enak itu banget fashionable ya. Bang Camping kayak gini, Bang Camping. aja sih. Kan ini fashionable ya. Iya fashion. Jadi maksudnya maunya gimana tertutup? Tapi memang ada beberapa event tuh yang emang maunya itu yang Seksi. seksi. Ya, gitu. terus? gitu ya. Masalahnya? Itu kan profesional. Iya. Ya sabar Jadi Mami. marah Sabar. deh. Artis senior aja nggak terima. Itu cukup di peran aja, cukup di peran. Artis senior aja nggak terima loh gitu. Iya. Tapi Lala, aku penasaran. Emang dulu sama sekarang seberubah itu? Apakah karena sekarang kamu pakai fashion stylist? Dari atau- dulu aku juga suka pakai baju yang kayak gitu sih, Kak. Karena aku kan pendek. Jadi kalau panjang banyak sekali. Dulu kan anak-anak suka sama dia dulu. Maksudnya anak-anak mana? Lala, Po. Beda. Itu mah ini dong. Saking banyaknya komplain netizen tentang bajunya si Lala Widi sampai disawer baju. Dah, coba kita lihat ya. Di mana? Apa? Baju tidur, baju dinas. Oh baju dinas. Baju Dinas. Baju tidur itu. baju dinasnya buat Bangun tidur. Baju lagi tidur. Baju bangun, dinas. Baju dinas. Maksudnya pakai baju. Padahal tadi kamu pakai celana loh itu. Pakai celana tapi kayak backless. Ya kan Belakangnya bolong. bukannya itu sah-sah aja ya perempuan gitu maksudnya. Iya gaya kan. Yang masalah kalau laki pakai backless. Berapa? Jangan diomongin, orangnya lagi liburan. Oh biasa pakai. Lala Widi itu kamu sampai disawer baju, apa maksudnya kamu ngerti nggak? Kenapa jarang banget lo penyanyi disawer baju? Kalau off air sih sekarang emang banyak yang nyamar macam-macam ya, kayak daleman. Iya, itu benar. Ini itu banyak Ada gitu. yang nyamar daleman. Mungkin mereka juga bikin konten kali ya, Mi, ya buat seru-seruan gitu. Mungkin. Kamu nggak marah? Iya. Enggak sih Kamu kalau kan dia disuruh jadi cosplay kali. Tapi masa sih? Iya sampai baju segala macam. Ya pernah daleman. paling aneh apa yang kamu disawer selain baju? ya paling daleman itu, daleman kayak Daleman baru apa? Ya kagak tahu lah, Bang. Ya Allah. Tapi tahu nggak itu dalaman kan- mereknya apa? Enggak. Ada S. Maksudnya underwear. Underwear kan ketahuan kalau baru sama enggak kan pasti ada capnya. Tapi nggak usah ngomongin baru atau enggak. Kamu nggak marah ya? Maksudnya itu Enggak, karena aku pikir ya udah sih kalau aku pakai baju nyanyi, aku sebagai Lala Widi aku nggak boleh marah gitu. Ya betul juga sih. Apalagi tujuan mereka juga untuk mengapresiasi kita gitu sebetulnya, bagaimanapun caranya. Gitu. Aku Ya, hargain wis itu. ya gitu. Iya. Dunia entertain. Tapi Lala, Lala juga, kok dengan sikap tidak marah kamu ini, apakah kamu nggak takut nanti justru seakan memberikan lampu hijau untuk mereka memberikan yang jauh lebih aneh-aneh lagi ke depannya? Sebetulnya ada takutnya sih, cuman ya itu aku kalau sebagai Lala, nama aku kan Rila nih. Kalau Rila aku gampang marah, tapi kalau Lala aku nggak marah gitu sih. Kalau apa? Kalau sebagai Rila aku gampang marah. Nama aku kan Rila. Rila. Ya kalau Rila. Lela. gitu. Lala Widi. Jadi kamu kalau namanya Lala Widi, kalau udah pakai nama Lala Widi, gua marah. Aku menghindari lah kayak Masa kita menemukan marah-marah. fakta kamu marah-marah di Iya. bandara? Ngomel-ngomel di bandara. Oh iya ta. Itu sayang. Itu apa sih Kenapa? marah-marah kenapa?
Ya ampun aku di bandara, petugas bagasinya tuh kan antri, bukan petugas bagasi, orangnya kan ngantri mau masukin bagasi ceritanya. Nah petugasnya tuh ganti shift mungkin, tapi lama banget gitu. Ya udah maksud aku itu utamakan dulu customer kan ngantri, kita juga jamnya udah mau flight gitu. Di mana itu? Di Brunei. Oh di Brunei, oh nyanyi sampai Brunei. Iya. Marah-marah di bandara Brunei. Kagak marah-marah cuma gitu doang. Katanya namanya kalau Lawidi gak marah-marah kan ngomong-ngomong. Rila lah ya, di bawah panggung Rila ya. Oh Rila. Iya. Kalau Dewi Persik sama Dewi Muria Agung gimana? Tetap marah-marah atau gimana? Sama aja. Tapi Mami ini kalau nggak ada yang nyenggol, kalau nggak ada yang nyenggol dia nggak marah, dia baik Setuju, banget. setuju. Tahu nggak sih? Setuju, benar. Iya. Belum aja lu duduk 5 tahun di sampingnya. Mana aku nyenggol kau ya Rian. Kalau lagi ngantuk. Kau dulu yang nyenggol aku. Nah nih. Lala, Ya. tapi sehat-sehat terus ya Lala ya. Sehat. Yang penting mah kesehatan. Walaupun jadwal padat tapi jangan lupa rezeki memang penting Apa? tapi kesehatan jauh lebih. Built-in lagi. Kita Sayang, ngobrol semangat lagi. suruh Tetap di sukses Pagi-Pagi ya. Aja. Pagi-pagi ambiar, pagi-pagi ambiar. 5 jam sudah kami menemui. 2 jam, 2 jam. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih ya Bedu. Semangat menjalani hidup baru ya. Yep. Mbak Rowina terima kasih banyak Mbak. Semangat. Mami terima kasih Mami Rina. Raisa terima kasih banyak. Lala Witi Raisa ya. terima kasih. Terima kasih ya, Raisa. Kita kembali lagi besok aja di Pagi-Pagi Ambiar. Geng!